Cerita diawali dengan Adnan Suseno yang berlari menghindari kejaran gangster liar, di mana gangster liar tersebut dikenal dengan gangster yang selalu memukul orang tanpa sebab. Gangster liar itu di bawah pimpinan Aryo Susanto, sehingga pada saat Adnan lolos dari kejaran Aryo Susanto, dia berniat untuk balas dendam. Tanpa sengaja di waktu yang bersamaan, bertemulah Adnan Suseno dengan Daniel Sugianto dan dua orang teman perempuannya. Kenapa kok? Buka gangster. Bah, serius kau? Iya, gangster. Ada artis dulu situ? Laki dulu itu tahu kan? Dulu skater kayak ini. Laki dulu itu serena. Mau ke sini anu yang di plus. Ada di plus ke kapan sih tadi? Deh, seren. Gangster apa pukul kau? Gangster liar. Deh, serius kau? Iya, Di mana kau dipukul? jembatan. Deh, serenan nih. Ih, kenapa ndak balas dendam kok? Udah ku terima saya temanku dipukul ya. Bikin banyak gangster. Ayo, Mi. Masa berdua aja, Ki. Itu saya ya. Bagaimana kalau gabung, Ki? Ayo, Mi. Bentuk peng gangster kah? Geng Kobra. Setelah perbincangan mereka selesai, akhirnya mereka membentuk geng balas dendam di bawah pimpinan Adnan Suseno yang bernama Gangster Cobra. Di lain hari, Dija, Indah, Yura, dan Eka lagi berjalan ke masjid untuk mengajar. Ya terlalu cepat aja gini datang. Tidak juga apa, karena jam berapa itu tuh? Ya tahu, pasti banyak juga orang di sana. Itu santri banyak di dalam ini. Ya tahu aja. Akhirnya mereka sampai ke masjid. Tak lama kemudian ketika mereka berempat ingin memasuki masjid, tiba-tiba terdengar suara dari depan masjid itu. Wih, suara apa itu, Nam? Iya, astaga, iya, apa itu suara itu? Ayo, kita dari ke depan. Ayo, Mi. Iwi, kayak itu SMP ku ke sana deh. Kau yang mana? Tunjuk ke bede. Ke sana, astaga, itu. Ke sana. Itu kau terlalu tunjuk, nanti nak lihat. Oh, sorry. Wih, ayo dia beri kasih pisah, Ki. Dia orang laki itu, nak bisa kita pisahkan, Ki. Iya, baru satu juga orang di sini. Ku tahu banyak caranya. Akhirnya, Dija menghubungi Ibu Adnan untuk memberitahukan bahwa Adnan dan teman-temannya sedang berperang. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam, Nak. Kenapa, Ki? Iya, saya ini Dija, Tante, teman SMP-nya Adnan. Begini, Tante, ada Kak di depan masjid mau pergi mengajar. Terus nggak sengaja Kak lihat Adnan berkelahi sama teman-temannya. Masjid bagian mana, Nak? Di masjid di dekat Danau Mawon, Tante. Makasih atas infonya, Nak. Sekarang Tante menyusul ke sana. Iya, sama-sama. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ibu Adnan datang di tempat kejadian. Setelah datangnya Ibu Adnan, mereka langsung menghampiri Adnan yang sedang berperang. Mama nggak pernah ajarkan Adnan yang tiba-tiba syok akibat kedatangan ibunya. Bilang berkelahi kok di sini. sabar kita, Tante. Tiba-tiba, dada Ibu Adnan terasa sesak dan membuat suasana menjadi Kenapa, panik. Cuma? Kenapa kita, Tante? Orang-orang yang sedari tadi fokus ke Ibu Adnan, kini memalingkan tatapannya ketika mendengar teriakan itu. Weh, dengar semua orang-orang. Iseng masa nggak malu kok. Ih, kenapa kamu memuku? Si tahu anak kerewa sekali. Ini pulang, Mak. Sini saya sama teman-temanku antar pulang. Kasih selesai dulu itu urusanmu sama itu semua. Nah iya, kita mau dulu antar pulang mamamu. Iya, Bang. Oke, Pale. Makasih, nah. Hati-hati kok. Oke, sama-sama. Woi, urusannya sama kita belum selesai. Sambil santai di tangan nah. Coba tidak ada waktu. Masih mau pantau. Urus dulu mama deh, baru hantam tas sama teman-temanku. Jangan kau bawa orang tua deh. Ya mau kau masuk-masuk. Kenapa kau sibuk no? Iseng ini apa kamu? Amba bisa gina.
Iyo sakina maju mau kau masa malakko. Sudah masa kena jam buat batin. Deh, tidak bisa tahu harus sekali. Iyo masa mau mengalah. Iyo masa mau mengalah. Sabar mama, saya di peran selanjutnya. Tunggu peran selanjutnya. Siapa takut? Akhirnya, gangster Cobra dan gangster liar pergi dan meninggalkan tempat kejadian tanpa satupun perkataan maaf. Beberapa waktu kemudian, Adnan tidak merasa puas dengan peperangan yang sebelumnya. Akhirnya, Adnan menghubungi Arya untuk melanjutkan peperangan yang sempat tertunda karena kedatangan ibunya. Peperangan akan dilakukan sekarang. Bagaimana dengan anggota Anda? Kalau itu tidak jadi masalah, kami sudah siap dari jauh-jauh hari. Baguslah kalau begitu. Tempatnya segera saya SMS. Ditunggu. Tetapi ketika Adnan ingin melanjutkan peperangan, dia mendapat kabar bahwa ibunya telah tiada. Di saat yang bersamaan, Adnan pun menyesal dan tidak melanjutkan peperangannya. Dan gangster liar memutuskan untuk berdamai dengan gangster Cobra. Pesan yang dapat kita ambil adalah hargai orang tua kita selagi dia masih ada, sebab kita tidak akan pernah tahu kapan ia pulang ke Sang Pencipta. Dan untuk anak-anaknya, doakanlah orang tuamu, buat dia bangga terhadapmu. Jangan pernah sedikit pun membantah, karena kalian tidak akan pernah tahu betapa sakitnya ketika ia melahirkan kalian. Dan ketika kalian ingin membalas dendam terhadap siapapun itu, kalian harus ingat satu hal, yaitu tidak ada balas dendam yang betul-betul balas dendam, karena pada dasarnya meminta maaf jauh lebih mulia daripada balas dendam. Kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Saya Jaka Pindakan Danianto. Moto hidup saya adalah sebab tidak ada hidup terlalu hancur untuk hidup. Saya Adnan Setiawan dari kelas 11 MIPA 5. Adapun moto hidup saya itu, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Gagal dalam perjuangan belum tentu berarti kemunduran. Oh, nama saya Taufik Hidayat. Moto hidup saya adalah berjuanglah seakan-akan nyawamu sedang dipertaruhkan. Saya Muhammad Ikram Adi Saputra. Motivasi hidup saya adalah hidup ini hanya sekali saja. Jadilah orang yang bermanfaat agar tak ada lagi sesat di akhirat. Perkenalkan, nama saya Putri Kristina. Moto hidup saya, tidak masalah kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak berhenti berusaha. Perkenalkan, saya Irmawati. Moto hidup saya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap ada masalah pasti ada solusi. Perkenalkan, nama saya Nursina Islamia. Moto hidup saya, jangan batasi tantanganmu, tantanglah kebatasanmu. Nama saya Nur Hikmah. Moto hidup saya, jika kamu belum meraih kesuksesan, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba. Perkenalkan, nama saya Elsa Sasmita. Moto hidup saya, jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Perkenalkan, nama saya Vega Sari dari kelas 11 MIPA 5. Moto hidup, jadilah yang terbaik dalam hidupmu. Perkenalkan, nama saya Syura Putri. Moto hidup saya adalah belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak. Perkenalkan, saya Sulfani Wahdani Hasim. Moto saya, jangan pernah menyerah meraih mimpi, teruslah bergerak maju, jangan dengarkan perkataan yang merendahkanmu. Saya Muhammad Harun Ayubi. Moto hidup saya adalah jika hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Saya Siti Khadijah. Moto hidup saya, jangan hanya menunggu, tapi ciptakan waktumu sendiri. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Wahyuni, kelas 11 MIPA 5. Moto hidup saya adalah berhenti berharap seolah-olah dunia harus memaklumimu. Usahakan kamu yang menaklukkan dunia, bukan dunia yang menaklukkanmu. Karena kamu berhak bahagia. Tetap jadi anak baik.